Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah kasih bagi kami semua seluruh makhluk-Mu. Engkau menciptakan kami karena kasih. Engkau membimbing karena kasih. Dan kami mencintai Engkau juga karena kasih. Bimbinglah kami untuk mendalami ini di dalam mimbar agama Katolik ini. Semua ini kami aturkan kepadamu Bapa, di dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Ari Sukarni SAG. Dan kali ini tema yang kami sampaikan adalah Allah adalah kasih. Dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Pastor Hadrianus Warcito SCY. Beliau adalah Pastor Kanan Paroki Santa Teresa Jambi yang saat ini bertempat tinggal di Pondok Christopher. Selamat sore Romo. Selamat sore Ibu. Apa kabar Romo? Baik. Amin, semoga sehat selalu. Oke. Ya, baik Romo. Berkaitan dengan tema kita, yaitu Allah adalah kasih. Ini adalah tema yang sungguh luar biasa. Sebagai pertanyaan, sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga Romo berkenan untuk menyampaikan tentang tema Allah adalah kasih. Monggo Romo. Ya, keutamaan yang paling tinggi itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan seluruh tenaga. Karena itu kita perlu juga bahwa kasih itu adalah interpersonal, timbal balik. Maka marilah kita berangkat juga dari Allah yang adalah kasih. Ini alasannya. Dan ada dasar kemudian maksudnya kitab sucinya juga. Maksud dari tema ini Romo, maksud dari, kan Romo sudah menyampaikan tentang latar belakang, kemudian maksud bahwa Allah adalah kasih. Karena kita dipanggil dan diutus karena kasih. Dalam kasih itu, maka ini erat kaitannya dengan bagaimana di dalam diri kita ini api cinta kasih itu senantiasa berkobar-kobar. Namun senantiasa berangkat dari Allah sendiri, bukan karena kita. Luar biasa. Kemudian ini, apa makna dari Allah adalah kasih, khususnya untuk umat Katolik dan secara umum untuk keseluruhan? Nah, makna dari kasih untuk umat Katolik dan untuk seluruhnya itu, karena yang paling mendasar di dalam hidup itu adalah kasih itu sendiri. Karena Allah adalah kasih, maka kita orang yang berdosa ini pun lalu diselamatkan karena Dia. Dan untuk selanjutnya dari diri kita, menjawab kasih Allah itu dan sekaligus mencintai seluruh makhluk. Kita manusia dan bahkan alam ciptaan ini. Lalu dari sinilah kita menjadi pancaran kasih Allah. Baik, luar biasa. Kemudian Romo, ini tema yang sangat menarik. Memang tema ini sungguh luas maknanya. Dan itu berlaku bukan hanya untuk umat Katolik saja, tetapi juga untuk semua manusia. Bahkan semua makhluk. Tentunya. Nah, sebagai landasan dasar dari kitab sucinya, di mana? Baik, telah saya siapkan dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 7 dan selanjutnya. Boleh saya bacakan? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya.
Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu landasannya. Jadi, karena Allah adalah kasih, kita ini ada karena kasih. Dan kita hidup ini juga di dalam menghayati kasih itu. Dan karena kasih jugalah kita dipanggil dan diutus untuk mengasihi Allah dan mengasihi seluruh alam ciptaan ini, lebih-lebih manusia yang sangat membutuhkan kasih. Itulah dasarnya. Iya, baik. Kemudian Romo, sangat menarik tema ini dan juga sangat menarik bacaan ini. Romo telah menyampaikan dan menjelaskan sumber kitab sucinya dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4, 7 dan seterusnya ya. Iya. Itu sungguh panjang. Lalu sebenarnya siapa yang menjadi tokoh sentral dari bacaan tersebut? Yohanes Rasul Iya. itu sebagai penulis surat ini kepada untuk kita umat. Lalu dia mengangkat tokoh sentralnya itu adalah Allah sendiri. Yang tadi di dalam surat itu sudah dinyatakan dengan jelas bahwa dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, yang adalah penjelmaan, pengejawantahan kasih Allah yang tidak kelihatan tetapi kita rasakan di dalam pribadi manusia Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Itulah tokoh sentralnya. Ya. Baik, kemudian apa yang mendorong atau apa yang menjadi dorongan untuk kita dalam kaitannya dengan Allah adalah kasih. Nah, berhubung esensinya adalah sangat mendasar, manusia ada karena kasih. Iya. Dari dirinya seluruh sifat terjang, seluruh ungkapan kepribadian kita, mulai dari hati, jiwa, pikiran, seluruh tenaga itu diperuntukkan untuk merespon kasih Allah. Dan itu untuk karena Allah hadir di dalam diri kita, dengan sendirinya kita pun mau memancarkan, mengungkapkan kasih itu kepada siapapun, kepada apapun yang kita jumpai dari waktu ke waktu. Luar biasa. Nah, Romo, lalu kita sebagai umat Katolik, Romo sudah menyampaikan bahwa dorongan kasih itu harus ada. Dorongan kasih itu setiap manusia harus ada. Sebagai umat Katolik, bagaimana kita harus mewujud nyatakan atau mengimplementasikan tentang makna Allah itu adalah kasih. Sebagai umat Katolik, kita harus mengimplementasikannya bagaimana? Nah, sekali lagi dalam hal ini menjadi sangat jelas bagi kita orang Kristiani Katolik dengan penuh keyakinan bukan lagi aku yang hidup tapi Allah. Kristus, kasih itu hidup di dalam diri kita. Ini dah tujuan yang mendasar dari kehidupan itu. Karena itu setiap nafas kehidupan kita, setiap gerak-gerik dari diri kita di dalam relasi kita dengan Allah dan dengan seluruh ciptaannya yang tadi saya katakan alam semesta, lebih-lebih kita manusia ini, nah itu menjadi tujuan dari pewujudan kasih yang menjelma, yang hadir di dalam pribadi kita. Iya. Kemudian Romo, kalau memang pengimplementasian atau perwujudan Allah adalah kasih, dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu kita harus bagaimana? Iya. Karena kasih, untuk kasih dan dihidupi dalam semangat kasih, maka manusia yang menemukan diri di dalam relasi dengan manusia, sesama manusia, dengan masyarakat, maka dari itu mulai dari
senyum kita, uluran tangan kita, pikiran kita, cita-cita kita, kehendak kita, upaya kita untuk membangun kehidupan bersama, yaitu adalah konsekuensi dari keyakinan pribadi bahwa Allah adalah kasih dan tinggal di dalam diri kita. Untuk itu kita harus implementasikan, kita wujud nyatakan di dalam setiap aspek dari kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh. Contoh, jadi seperti di dalam hidup kita di ibu kota atau kota Jambi, provinsi Jambi. Masyarakat Jambi, iya. Kita tidak bisa membeda-bedakan lagi siapa yang harus saya kasih, siapa yang tidak. Karena kasih ini selaras juga dengan ajaran bahwa menjadi rahmatin lil alamin, demikian pula kasih ini menjadi berkat pemberian bagi seluruh alam semesta. Nah, itu ada suatu titik temu dalam hal ini, ya tak? Ada konjungsi, ada titik temu antara kita manusia yang dipanggil karena kasih untuk kasih itu, lalu dengan apa, siapa yang Allah sendiri kasih. Iya. Itu. Ya, lalu kaitannya Romo. Saya pernah membaca dalam buku atau doa ya, doa yang kita pakai untuk kirab salib ini. Kalimat yang tadi saya sudah sampaikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau bacaan ini bagaimana keterkaitannya dengan Allah adalah kasih, atau apa maksud dari kutipan kitab suci yang ada pada buku? Nah, dalam menghayati kehidupan kita, sering terjadi bahwa karena dosa kita menjadi kasar terhadap sesama manusia. Bahkan juga sampai terjadi bahwa bunuh membunuh. Perang masih ada di mana-mana. Pendekatan yang ditawarkan oleh Allah adalah kasih di dalam atau melalui putranya Yesus Kristus, itu berangkat dari hatinya yang lembut. Jadi kasih itu mempunyai karakter, kualitas bahwa Allah dengan lembutnya mencintai kita. Kendati pengorbanan dia tanggung, yaitu dengan wafat di kayu salib. Dia mengatakan, ayo mengasihi seperti aku telah mengasihi. Karena itu ada simbolisasi juga dari pemberian diri Allah dalam diri Yesus, bahwa hatinya itu dilingkari oleh mahkota berduri. Menandakan bahwa kendati pun kau itu harus menderita, harus berkorban di dalam mengasihi, tetapi belajarlah daripadaku. Karena cara yang macam itulah yang lemah lembut, dan ini menjadi ringan karena tidak terpaksa dari pihak luar. Mengalir, kasihnya mengalir seperti sungai. Kasihnya itu benar-benar menjadi ungkapan orang beriman di dalam menanggapi panggilan Allah, dan lebih-lebih juga secara konkret di dalam mencintai sesama manusia di dalam masyarakat yang plural macam ini. Iya, baik, luar biasa Romo, dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, Romo, berkaitan dengan makna Allah adalah kasih ini sungguh luar biasa. Bahkan Romo sudah menyampaikan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan itu memiliki kepedulian yang luar biasa kepada sesama, juga kepada makhluk. Bahkan secara keseluruhan, bukan hanya untuk umat Katolik, tetapi kepada semua orang. Nah, dalam kaitannya dengan tema hari ini, Allah adalah kasih, Gereja Katolik Santa Teresa Jambi, bahkan Pondok Kristofel, sudah menerima salib. Ini ada salib yang berbeda.
bentuk salib itu yang sebagai umat Katolik awam lihat tidak seperti salib pada umumnya. Bahkan kirap salib ini itu akan berlanjut sampai di Gereja Gregorius Agung, bahkan mungkin seterusnya. Nah, setiap malam pun kita melaksanakan adorasi. Nah, mohon penjelasan Romo, sebenarnya maksud dan tujuan dari kirap salib itu apa? Monggo, silakan Romo. Baik, erat kaitannya dengan kami ini sebagai tarekat religius imam-imam hati kudus Yesus. Iya. Yang genap 100 tahun hadir di Sumatera bagian selatan. Ini kami mencoba mengejawantahkan spiritualitas semangat rohani kami. Yang dalam hal ini bertitik tolak dari lambung Yesus yang tertikam, lalu dari jantungnya itu mengeluarkan air dan darah. Sebagai lambang bahwa Allah yang adalah kasih itu, kendati pun Yesus Kristus itu telah mati di salib, tetapi ketika ditombak oleh serdadu Romawi masih mengeluarkan air dan darah. Berarti ini cinta yang tidak mengenal batas. Nah, kasih yang tidak mengenal batas itu kami dalami, kami renungkan, kami doakan melalui acara kirap salib. Mulai dari tering yang ada di Sumatera Utara, sudah melalui Pekanbaru, dan sekarang di Provinsi Jambi. Selain nanti setelah melalui Gregorius Agung akan dibawa juga ke Paroki Santo Isidorus di Singkut. Dari sana akan ke Tanjung Sakti. Nah, kita yang sudah mensyukuri buah dari karya Allah melalui tarekat imam-imam hati kudus Yesus plus, karena banyak yang lain terlibat juga. Selain mendalami, mendoakan, kami sungguh-sungguh mensyukuri betapa agung, betapa besar kasih Allah itu, dan diwujud nyatakan melalui panggilan dan perutusan kita kaum beriman dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu antara lain. Kemudian Romo, SCY, kongregasi, Romo sudah menyampaikan kongregasi atau tarekat SCY adalah Hati Kudus Yesus. Lalu letak kekasan, keistimewaan dari tarekat ini, Romo. Romo sebagai imam SCY dapat menjelaskan sebenarnya kekasan dari SCY ini di mana? Nah, kekasannya itu letaknya adalah spiritualitas Hati Kudus Yesus. Yang adalah tarekat tingkat kepausan dan hadir di sekitar 40 negara di dunia ini. Kami benar-benar mau merespon kasih Allah dengan mau bekerja di tempat-tempat yang di masa lampau tidak disukai karena susah. Lalu dari situlah kami juga mewartakan kasih Allah kepada sesama melalui berbagai macam bidang. Bidang pastoral pertama adalah memang parokial, karena terkait dengan umat Allah. Tapi kami juga bergerak dalam bidang pendidikan, dalam bidang karya sosial, pemberdayaan umat masyarakat, sampai-sampai ada juga kursus menjahit, kursus rias yang dulu dilakukan oleh PSE melalui Yayasan Podronoyo. Nah, bekerja sama dengan tarekat-tarekat lain, lebih-lebih persuster, kami juga bekerja di bidang karya kesehatan. Di masa yang lampau itu, kalau pas kami berkeliling itu, selain merayakan sakramen seperti Ekaristi Kudus, kita juga melayani orang-orang yang sakit, yang waktu itu belum terjangkau oleh Departemen Kesehatan melalui puskesmasnya. Tetapi itu kepedulian kami. Dan di tempat-tempat yang susah, seperti Sumatera bagian selatan ini ditandai dengan datangnya para transmigran di daerah-daerah yang dibuka oleh negara melalui departemennya.
Nah, kami juga harus bersusah payah menjangkau mereka, menemukan mereka, melayani mereka. Nah, itu. Jadi Luar seperti biasa. di Jambi itu ada 3 paroki yang sekarang ini ada. Iya. Atau 2 paroki, Tresia dan Gregorius Agung Agung. ya untuk di kota. Stasi juga Pius Lenca, tetapi di luar itu masih puluhan stasi. Jadi pelayanan mulai hari Minggu, kadang-kadang juga sampai hari-hari biasa kami melayani di sana. Luar Di masa biasa. yang lampau praktis kami mungkin hanya 1 hari di pastoran untuk pelayanan yang terkait dengan hukum gereja, dengan yang mereka menyiapkan diri untuk mau menikah dan lain sebagainya. Iya. Kemudian Romo telah menyampaikan bahwa SCY ini di Indonesia ya, Iya. itu sudah memasuki usia 100 tahun. Tahun. Dalam puncak acara, dalam puncak 100 tahun ini, apakah ada misi-misi tertentu yang ingin disampaikan atau ingin dilakukan dari SCY? Nah, ini 100 tahun menjadi, kalau kilas balik kita itu bersyukur atas kehadiran, kesaksian, dan pelayanan yang kami lakukan di dalam kebersamaan dengan semua unsur yang ada di dalam gereja setempat. Maka disebut juga berjalan bersama. Jadi syukurnya bukan hanya syukur secara individual dari kami tarekat saja, tetapi eklesial dalam arti kebersamaan dengan gereja, bahkan dengan masyarakat yang pernah merasakan sentuhan pertumbuhan perkembangan melalui pelayanan kami, seperti para alumni dari sekolah-sekolah yang ditumbuh kembangkan oleh gereja setempat. Itu antara lain. Luar biasa. Tapi dari situ juga kami sudah sampai kepada memberikan diri untuk diutus ke luar negeri. Kalau di Asia itu ya ke Filipina, India, lalu di Taiwan, China daratan, dan masih juga kami melayani ke Amerika Latin. Bahkan dari Putra Jambi ini. Iya. Itu antara lain. Luar biasa perjalanan. Ya. Saya pernah mendengar bahwa Romo Warjito itu suka sekali dengan keliling, berjalan. Bahkan saya pernah mendengar salah satu perintis untuk terbukanya SCY dalam suatu daerah. Yang pernah saya dengar. Apakah ini benar atau tidak ya Romo? Monggo Romo dapat menjelaskan. Kemudian bagaimana proses pengalaman perjalanan Romo merintis satu daerah sehingga SCY bisa ada di tempat itu. Mungkin Romo benar atau tidak? Untuk yang macam ini, kami di dalam menjawab panggilan dan perutusan itu senantiasa di dalam keputusan bersama. Oh ya. Jadi seorang Hadrianus Warjito taat pada pimpinan. Iya. Tapi di samping itu memang warisan kerohanian yang diwariskan oleh Pater Pendiri Pater Leo Yohanes Dahon mengatakan jangan kalian hanya tinggal di sakristi dalam lingkup kultis gereja. Iya. Tapi kamu harus keluar dari sakristi. Temui umat yang bagaikan domba-domba siap diterkam oleh serigala, oleh dimakan oleh dosa. Yang saya mau katakan bahwa seperti 20 tahun yang lalu saya pernah di Jambi ini, ketika jarak 58 kilo arah Jambi bagian tenggara, di sana ada Petaling. Iya. Ada ibu-ibu beserta menantu dan anaknya datang untuk minta dilayani. Iya. Dengan serta-merta saya suka belusukan dengan naik sepeda motor. Betul, berarti ya. Jarak 58 itu saya kunjungi. Iya. Dan waktu itu menemukan 24 jiwa. Dan sekarang tetap eksis. Tetapi itu bagian dari cara kerja kami. Bukan hanya saya, Pastor Warjito. Iya. Ada misionaris yang terkenal dipanggilnya Pastor Theodorus Koiman. Dikenal di pelosok-pelosok karena beliau tidak kenal lelah sebagaimana diharapkan oleh Pater Leo Dahon. Iya. Untuk mencari, mengunjungi dengan rutin
umat yang tersebar di berbagai macam daerah. Nah, itu antara lain. Itu untuk di Provinsi Jambi, Romo. Ya, Provinsi Apakah Jambi. ada untuk di luar Provinsi Jambi? Sewaktu ada pandemi COVID itu, Iya. karena pimpinan kami menghendaki supaya SCY juga hadir di Kalimantan Timur. Nah, iya. Nah, sampai 3 kali saya belusukan ke daerah Samarinda dan sekitarnya Luar biasa. untuk Iya. menemukan itu tadi. Baik, Iya. sebagai pesan-pesan iman saja, Romo, singkat saja, apa yang dapat Romo sampaikan untuk pesan-pesan iman dari tema kita hari ini, bahwa Allah adalah kasih, untuk umat Katolik dimanapun berada, sebelum kita closing. Silakan. Pertama, mengingat bahwa kita ini satu di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lebih-lebih juga mencoba mewujud nyatakan kasih Allah sebagaimana Yesus sendiri telah menunjukkan kepada kita. Karena itu, baik sebagai individu Kristen Katolik atau Kristen, maupun lebih-lebih sebagai komunitas, kita juga dipanggil dan diutus untuk kasih itu. Jadi kasih bukan dihayati secara egoistis, narsistis, tetapi lebih-lebih pemberian diri kepada semua orang. Sebagaimana Yesus telah memberikan contoh teladan bahwa kasihnya tidak mengenal batas. Untuk itulah diungkapkan dengan lambung yang terbuka. Luar biasa, baik. Terima kasih. Dan pemirsa terkasih, demikianlah Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini. Akhir kata, saya Tresia Ari Soekarni SAG beserta seluruh kerabat kerja mohon izin undur diri. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua.